Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita kembali menyaksikan pernyataan terbaru dari Bu Widya ya. Seperti biasa, ciri khasnya sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Ya, jadi jangan lupa kita bahas semua. Kenapa orang-orang nggak berani? Ya, nggak berani korek-korek orang-orang PDI termasuk Jokowi. Jangan kamu iniin aja. Kalau bilang Indosat dijual, ya dijual demi kepentingan negara, bukan kepentingan keluarga. Ya kan? Nah, saya tanya lagi, kenapa EKN kita banyak dijual? Demi kepentingan siapa? Kenapa yang namanya pasir dijual? Untuk siapa? Kepentingan apa? Jadi jangan banding-bandingin, korupsi tetap adalah koruptor ya. Sekecil apapun kalian, makan duit negara ini adalah koruptor, tetap terlaknat. Ya. Jangan suka banding-bandingin, cuman 8 Gerindra korupsi ya siapa namanya? Adnan Anwar kemarin bilang katanya cuma 8,1 8,2 miliar. Itu mah sedikit. Yang lain ada. Mau sekecil apapun maling duit negara ini, mereka itu adalah koruptor. Maling tetap maling. Jangan dibela-belain. Ya. Termasuk ada sekarang ini menurut saya si pengacara yang membelain maling. Ya, pengacara si Hotman Paris membelain maling. Ada apa kedekatan yang namanya Hotman Paris sebelum-belumnya dengan yang namanya Dirut Pengiriman Pertamina, Dirut ya utama yang namanya Pertamina. Hotman Paris itu dekat sekali loh sama yang namanya Yongki, sama yang namanya Ripa, ya. Dirut yang namanya Pertamina saat ini. Ya, terus komisarisnya Hotman Paris bukan nggak tahu, ya. Hotman Paris tahu orang yang dicadangkan pengganti yang namanya Ahok itu udah ada, orang berasal dari Gerindra. Orang yang berasal dari Gerindra sudah disiapkan. Entah siapa yang menyiapkannya, pokoknya wakil komisaris dan komisaris utama di Pertamina itu saat sebelum pengunduran diri Ahok udah ada dari Gerindra. Makanya Gerindra harus menang pemilunya. Pemilu belum dimulai, Kodari udah umumkan. Ya, 58%. Itu bukan candaan-candaan biasa. Ganjar Mahfud akan mendapatkan 16%. Settingan itu udah terlahir sejak yang namanya Kodari udah mengumumkan, tapi orang tidak pernah nyentuh, tidak pernah manggil Kodari untuk menjelaskan hal-hal tersebut, ya. Iya, itulah dia pernyataan dari Bu Widya, saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Di mana buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto tegas memberangus organisasi kemasyarakatan atau ormas ya. Di mana yang melakukan pungutan liar atau pungli termasuk di kawasan industri. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN yang bernama Ristadi menyebut permasalahan ormas sudah ada sejak lama. Ia dan buruh mengaku resah dengan keberadaan pungli yang dibarengi aksi premanisme. Harus dia atau Prabowo yang turun tangan dengan aura sebagai purnawirawan tentara. Sikat saja, pinta Ristadi saat ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan Rabu tanggal 5 Maret 2025. Lalu saudara-saudara, lanjut beliau, kadang-kadang takutnya hanya ke presiden, ke anak buahnya enggak takut si mafia itu.
Kalau mafia begitu urusannya, kan sudah pada nekat mereka itu. Ia juga bersyukur pemerintah sudah mulai merespons terkait keresahan atas premanisme ormas, saudara-saudara. Terlebih, ada kasus viral aksi tak terpuji yang membuat investasi ratusan triliun rupiah di tanah air lenyap. Akan tetapi, Ristadi menyayangkan jika sikap rezim Prabowo hanya sekedar mengecam. Ristadi menyayangkan jika sikap rezim Prabowo hanya sekedar mengecam. Ia mengatakan, saudara-saudara, pemerintah sebenarnya punya kekuatan untuk menertibkan aksi liar organisasi kemasyarakatan atau ormas. Pak Menteri kerjasama dengan Pak Kapolri, jangan hanya mengecam. Pemerintah kan punya bedil. Sikat mereka. Mengecam itu tugas saya yang enggak punya kekuatan apa-apa. Hanya membantu, mengingatkan. Tegas, Ristadi lagi, saudara-saudara. Nah, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri HKI, Sani Iskandar, sebelumnya mengeluhkan aksi premanisme ormas. Ini dianggap mengganggu keamanan, bahkan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri. Ormas diklaim melakukan demonstrasi dan meminta jatah dalam pembangunan atau aktivitas pabrik. Beberapa pabrik bahkan kena segel. Begitu pula kontainer yang tak bisa keluar kawasan industri tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Roslani menilai masalah itu bisa dibenahi melalui diskusi. Kalau saya melihatnya ini perlu ada diskusi yang lebih baik, kata Roslan selepas Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel Jakarta Pusat pada hari Selasa 11 Februari 2025. Lalu Rosan mengingatkan, investasi yang masuk sejatinya bakal menciptakan banyak simpul-simpul ekonomi, terutama jika calon investor memilih kawasan ekonomi khusus atau KEK. Dengan investasi masuk ini, kalau semua lancar, semuanya damai. Itu kan juga menciptakan lapangan kerja di situ. Lanjut Roslan. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang buruh desak Prabowo untuk serius berangus pungli organisasi kemasyarakatan atau ormas. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.